Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Selamat pagi dan selamat sahur. Ini sahur yang ketiga ya teman-teman. Dan ini masih ada stok-stok di dalam kulkas. Jadi untuk sahur ketiga ini saya juga tinggal ngangetin sayur, kemudian goreng chicken katsu yang udah saya bikin waktu itu. Saya buat 4 ya, jadi satu-satu lah ya. Dan itu di sebelahnya saya lagi ngangetin gulai ikan salai, ikan gabus sama pakis yang untuk buka semalam ya. Jadi masih ada, ini untuk tambahan lauknya aja. Di kegiatan sahur ini nggak banyak aktivitas ya teman-teman, karena belum ada masak-masak yang repot gitu, masih nyantai lah ya. Ya seperti biasa menyiapkan sahur. Saya bangun tuh jam 3 ya, itu memang udah jadwalnya bangun. Dan mata ini kalau udah terbiasa bangun jam 3 itu tahu dia ya, jam 3 itu udah bangun dan itu nggak bisa tidur lagi teman-teman. Apalagi menjelang puasa ini tidur itu nggak nyenyak ya, karena takut kesiangan. Jadi jam 2 itu udah bangun sih sebenarnya, tapi karena belum waktunya masak ke dapur ya, jadi belum bangun untuk ke dapur. Jadi jam 3 itu saya baru mulailah untuk beraktivitas. Kalau untuk nasi itu saya sebelum tidur udah masak ya, jadi pagi hari itu saya nggak masak nasi lagi. Dan ini saya mau menyiapkan untuk gelas untuk minum susu ya. Biasa kalau anak-anak itu pada waktu sahur atau waktu berpuasa itu mereka saya biasakan untuk minum susu. Saya beli susu cair aja ya teman-teman, bukan susu yang kental itu. Di puasa kali ini keluarga saya tuh banyak perubahan ya teman-teman, dibandingkan dengan puasa-puasa yang tahun lalu. Kalau puasa saat ini selera makan itu berkurang ya, nggak terlalu banyak mau gitu. Kalau di tahun yang kemarin itu kan selera makan itu tinggi ya, jadi waktu berbuka itu banyak banyak maunya, banyak keinginan gitu. Tapi kalau untuk puasa kali ini enggak ya, malah kalau saya tawarin gitu ya mau masak apa gitu, menunya apa, Pak suami dan anak-anak itu mereka hanya bilang ya terserah aja gitu. Kalau tahun lalu mereka menentukan ya, masak ini aja gitu. Nggak tahu sih perubahan apa gitu pokoknya. Tapi ya saya lebih nyantai ya, nggak terlalu repot. Dan kalau tahun kemarin itu saya jam 2 siang itu udah mulai beraktivitas di dapur ya teman-teman. Tapi untuk tahun ini saya setelah asar itu jam 4 barulah saya mulai untuk masak ya, menyiapkan buka puasa. Dan itu terkejar teman-teman sampai nanti berbuka. Tapi kalau tahun yang dulu puasa yang kemarin itu kadang saya mulai masak itu jam 2 sampai nanti berbuka itu saya belum siap teman-teman, saking banyaknya yang dimasak ya, menu-menu yang bermacam-macam. Jadi sampai waktu berbuka itu kadang-kadang saya tuh belum mandi teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini enggak begitu repot ya. Pokoknya menu berbuka itu ya kami sekarang apa adanya gitu. Dan itu memang bukan karena memang keinginan Pak suami dan anak-anak itu, mereka nggak ada keinginan apa-apa gitu. Biasanya kan kalau Pak suami berbuka itu banyak maunya ya, banyak mintanya, masak ini masak itu gitu. Tapi kalau untuk saat ini kalau saya tanya itu terserah aja gitu jawabannya. Oke deh, ini dilanjutkan lagi udah ke siangnya ya. Biasanya kan saya kalau setelah sahur itu langsung beraktivitas ya, berberes gitu. Tapi karena tadi itu mati lampu, dan mati lampunya itu lumayan lama sampai jam 7 pagi. Jadi setelah hidup lampu baru saya beraktivitas, cuci baju, kemudian nyapu rumah gitu ya.
Dan ini saya menyusunin piring dulu yang udah saya cuci setelah sahur tadi. Ini saya taruh di lemari piring aja. Kalau biasanya nggak mati lampu ya, saya jam segini tuh udah siap semua kerjaan rumah. Ya berhubung mati lampu tadi jam segini baru saya beraktivitas ya, setelah Pak suami dan anak-anak pergi ke sekolah, pergi kerja. Kalau di daerah saya anak sekolah itu masuk tanggal 13 ya teman-teman. Tapi kalau bulan puasa atau bulan Ramadan itu biasanya jam pelajarannya dikurangin ya, yang seharusnya 30 menit jadi 25 menit gitu. Yang seharusnya pulangnya jam 12 ini jam 11 kurang 15 sudah pulang, dan masuknya juga diperlama gitu ya, jam 8. Biasanya kan jam 7 udah masuk, ini jam 8 baru masuk. Jadi jamnya itu enggak full ya gitu. Oke deh, ini dilanjutkan lagi aktivitas yang lain. Sambil berberes saya juga mau buangin sampah yang di tong sampah itu udah penuh dan udah nggak muat lagi ya, mau saya buang dulu dan mau diganti plastiknya. Dan ini saya lagi nyuci tapi udah mau selesai cuciannya. Ini cuciannya sedikit ya teman-teman, karena nggak ada anak-anak sekolah, pakaian sekolah itu nggak ada, hanya pakaian harian jadi sedikit. Dan ini udah selesai, tinggal siram-siram lantainya aja, tinggal jemurin ya. Dan alhamdulillah beberapa hari ini cuaca di tempat saya tuh panas, malahan panas banget. Tapi walaupun panas anginnya tuh kenceng ya teman-teman, jadi nggak berasa panas sekali. Makanya kalau puasa seperti ini nggak usahlah keluar rumah ya, karena kalau keluar rumah itu panasnya minta ampun lah pokoknya. Dan ini saya jemur pakaiannya pun udah agak siang ya, tapi nanti tengah hari itu udah pada kering pakaiannya. Tapi saya kalau lihat di berita gitu, banyak yang banjir gitu ya teman-teman. Tapi kalau di daerah saya saat ini tuh malah jarang hujan gitu. Kalau di daerah-daerah yang memang terdampak banjir itu sampai sampai terbenam gitu rumahnya, sampai tenggelam gitu rumahnya. Ada yang longsor juga gitu ya. Tapi kalau di tempat saya saat ini hujan tuh agak jarang ya teman-teman. Pokoknya lagi musim panas lah ya, musim kemarau nampaknya. Oke deh, udah selesai untuk jemurin pakaian. Ini dilanjutkan lagi, saya mau sapu-sapuin dapur. Dapurnya nggak terlalu kotor ya. Kalau aktivitas di bulan Ramadan itu pekerjaannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Udah selesai masak sahur, berberes, ya udah setelah itu nyantai. Paling-paling nanti kalau mau masak itu di sore hari ya, masak untuk berbuka gitu. Nggak ada aktivitas apapun ya setelah habis sahur itu udah berberes, dan siangnya tuh ya nyantai lah pokoknya. Udah selesai untuk nyapuin dapur. Ini saya tengok embernya udah kosong ya, tempat air minum, jadi mau saya isi dulu. Kalau air minum memang saya taruh di dalam ember seperti ini ya teman-teman, jadi nanti kalau mau minum tinggal taruh di dalam teko atau ceret. Dan air yang di dalam dispenser sih ada ya, cuman itu untuk air panas saja. Kalau pagi itu kan Pak suami minum air hangat gitu ya,
Jadi dispenser itu gunanya seperti itu. Tapi kalau untuk minum harian gitu ya, air minumnya saya taruh di dalam ember seperti ini, yang di dalam galon itu saya tuangkan. Saya ada stok 2 galon ya di rumah gitu, jadi bisa cukup untuk hampir seminggu lah kalau 2 galon ini. Dan ini mau saya tuang dulu ya teman-teman. Oke deh, udah beres di area dapur, udah rapi. Ini dilanjutkan lagi di depan di letter L. Saya mau nyapu-nyapu. Tadi udah disapu juga sih sama Pak suami ya. Tapi karena banyak yang lewat-lewat, jadi lantainya itu ngeres lagi, berpasir lagi. Jadi ini saya sapu lagi. Oke deh teman-teman, mungkin video saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton, yang udah selalu support video saya sampai saat ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga kebaikan kalian nantinya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula ya. Amin. Dan semoga video saya ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa terhibur, ambil baiknya dan buang buruknya ya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.